Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang menganalisis ajas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Dari kelompok 2 anggotanya yaitu ada Hamzah Husaini, ada saya sendiri, Faisal Hasbiah Sidiki, dan Devi Nur Ajijah. Mungkin langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yang saya akan sampaikan yaitu tentang asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Definisi prinsip belajar dan pembelajaran. Menurut Gestalt, suatu prinsip belajar yaitu suatu transfer belajar antara pendidikan peserta didik sehingga mengalami perkembangan dari proses interaksi belajar mengajar yang dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan peserta didik akan mampu menghadapi permasalahan dengan sendirinya melalui teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah diterimanya. Lalu ada yang menurut Robert Hadafis, yaitu prinsip belajar adalah suatu komunikasi terbuka antara pendidik dengan peserta didik sehingga siswa termotivasi belajar yang bermanfaat bagi dirinya melalui contoh-contoh dan kegiatan praktek yang diberikan pendidik lewat metode yang menyenangkan siswa. Lalu dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar yaitu landasan berpikir atau landasan berpijak dan sumber motivasi agar proses belajar dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Lalu ada prinsip kesiapan atau readiness, yaitu suatu proses belajar dipengaruhi kesiapan siswa. Maksudnya kesiapan siswa ialah kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Lalu pada prinsip ini dikemukakan hal-hal sebagai berikut, yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada individu erat hubungannya dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya. Yang kedua, ada prinsip motivasi atau motivation, yaitu tujuannya dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dan dari pelajar untuk memprakarsai suatu kegiatan. Lalu ada prinsip persepsi, yaitu seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Yang keempat, ada prinsip tujuan, yaitu suatu tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses terjadi. Yang kelima, ada prinsip perbedaan individual, yaitu suatu proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar setinggi-tingginya. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Maksudnya yang keenam prinsip transfer dan retensi, yaitu belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Yang ketujuh, ada prinsip belajar kognitif, yaitu belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, lalu penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Lalu yang kedelapan ada prinsip belajar afektif, yaitu yang kesembilan ada prinsip belajar evaluasi, yang kesepuluh ada prinsip belajar psikomotor. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Devi Nur Ajijah.
Enggak, silakan. Baik, terima kasih kepada selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip belajar menurut Rohman Natawijaya dan kawan-kawan. Yang pertama di sini ada prinsip efek kepuasan atau law of effect. Law of effect. Yang kedua di sini ada prinsip pengulangan atau law of experience. Yang ketiga prinsip kesiapan atau law of readiness. Yang keempat ada prinsip kesan pertama yaitu law of primacy. Yang kelima ada prinsip makna yang dalam atau law of intensity. Yang keenam ada prinsip bahan baru atau law of recensity. Yang ketujuh ada prinsip gabungan atau perluasan dari prinsip efek kepuasan dan prinsip pengulangan. Selanjutnya, next. Selanjutnya di sini ada asas dalam belajar dan pembelajaran. Ada di sini ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas adalah hukum dasar suatu kebenarannya yang menjadi pokok dasar. Nah, prinsip di sini yaitu asas atau dasar yang dijadikan suatu pokok berpikir atau tindakan dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa asas dan prinsip yang sebenarnya itu adalah sama karena menjadi pokok dasar baik bertindak maupun berpikir. Nah, pembelajaran atau itu belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Yang selanjutnya di sini ada macam-macam asas pembelajaran. Hamzah ya? Selanjutnya ada macam-macam asas pembelajaran. Yang pertama ada peragaan. Peragaan ialah suatu cara yang dilakukan oleh guru yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara realita dan detailnya kepada peserta didik. Kemudian yang kedua ada minat dan perhatian. Perhatian ini mempunyai peranan sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa perhatian tidak mungkin akan terjadi pembelajaran. Perhatian ini akan timbul dari siswa apabila bahan belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan. Berdasarkan pengertian ini, makna motivasi menjadi berkembang. Kemudian yang keempat ada apresiasi. Apresiasi ini menafsirkan buah pikiran, menyatukan dan mengasimilasikan suatu pengamatan dengan pengalaman yang telah dimiliki dan dengan demikian dapat dipahami dan ditafsirkan. Yang kelima ada korelasi dan konsentrasi. Korelasi adalah hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Kemudian berfungsi untuk menguatkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Yang keenam ada kooperatif. Model pembelajaran yang kooperatif adalah konsep yang lebih luas, meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru. Kooperatif menggambarkan makna yang lebih luas, yaitu menggambarkan keseluruhan proses sosial dalam belajar
dan juga mencakup pula pengertian kolaborasi. Next. Kemudian di sini ada penerapan asas dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran untuk belajar isyarat. Belajar isyarat merujuk pada proses yang dimulai dengan mengenal adanya isyarat, tanda tanda atau petunjuk yang pengimplikasikannya pada proses perubahan perilaku. Kemudian yang kedua ada pembelajaran untuk stimulasi respon. Belajar stimulasi respon merujuk pada proses perubahan perilaku yang dihasilkan oleh terciptanya relasi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau jawaban. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian. Bentar. Yang ketiga, pembelajaran untuk belajar rangkaian belajar. Rangkaian merujuk pada proses belajar yang tercipta dari adanya berbagai proses stimulus respon, yang artinya seseorang yang menerima berbagai stimulus dan selanjutnya memberi respon di dalam suatu konteks. Yang keempat ada pembelajaran untuk belajar asosiasi verbal. Belajar asosiasi verbal merujuk kepada proses pemahaman perbuatan, yaitu konsep, prinsip, benda, dan situasi melalui proses penyerupaan. Hal itu dengan sesuatu benda, situasi yang nyata pernah dialami oleh orang lain. Yang kelima ada pembelajaran untuk belajar diskriminasi belajar. Diskriminasi memahami sesuatu hal dengan cara melihat perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh objek belajar. Hal yang harus diperhatikan yaitu satu, menghadapkan kepada dua hal yang masing-masing memiliki karakteristik yang khas. Kedua, memahami dua hal yang berbeda. Ketiga, menyajikan suasana yang berisikan hal di mana seseorang dapat menerapkan pengertian tentang dua hal itu melalui proses klasifikasi. Yang keempat, memberi jalan bagi individu untuk memantapkan hasil pemahamannya itu. Kemudian yang keenam, pembelajaran untuk belajar konsep belajar. Konsep merujuk kepada aktivitas individu dalam memahami suatu benda, proses, gejala, aturan, pengalaman, melalui proses mengenal ciri-cirinya. Yang ketujuh ada pembelajaran untuk belajar. Aturan belajar. Aturan merujuk kepada proses belajar membangun prinsip atau aturan dengan menggunakan serangkaian fakta, data, peristiwa, dan pengalaman yang telah diketahui atau dialami sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran untuk belajar memecahkan masalah. Belajar memecahkan masalah berarti proses mental individu dalam menghadapi suatu masalah untuk selanjutnya menentukan cara mengatasi masalah tersebut. Next. Kemudian ada implikasi prinsip pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Nah, di sini pendidik dituntut untuk dapat memberikan perhatiannya terhadap semua rangsangan yang mengarah kepada pencapaian tujuan belajar. Adanya tuntutan ini agar selalu memberikan perhatian yang menyebabkan peserta didik harus membangkitkan perhatiannya kepada pesan yang dipelajarinya. Yang kedua ada keaktifan. Peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran dituntut untuk aktif memproses
dan mengolah peroleh belajarnya. Nah, untuk memproses dan mengolah perolehan belajarnya, maka peserta didik harus aktif secara fisik, intelektual, maupun emosional. Yang kemudian ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Sebagai peserta didik, dalam mengikuti pembelajaran harus terlibat langsung. Implikasi prinsip ini dituntut peserta didik untuk dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di sekolah. Dengan demikian, mereka akan terlibat langsung dengan pembelajarannya. Yang keempat, ada pengulangan. Pengulangan dalam kegiatan pembelajaran perlu dilakukan seperti yang dikemukakan Davis, bahwa penguasaan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan belajar secara keseluruhan lebih berarti. Yang kelima, ada tantangan. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat dijumpai oleh peserta didik. Jika pendidik memberinya tanggung jawab dan merancangnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang dipilih seperti bahan ajar, alat pembelajaran yang dipilih. Kemudian yang terakhir ada perbedaan individu. Setiap individu pasti memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Maka setiap mereka belajar menurut tempo kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi kecepatan belajar dalam hal memahami pembelajaran atau sumber belajarnya. Ya. Mungkin dicukupkan sekian. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.